Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Maula Hayati dengan NPM 2321700056. Di video kali ini saya akan membahas mengenai Provinsi Kalimantan Utara. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwasanya Kalimantan Utara merupakan provinsi yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertambangan. Nah, yang akan kita bahas adalah Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan 10 konsep geografinya. Provinsi Kalimantan Utara merupakan salah satu provinsi termuda di Indonesia yang berdiri pada tahun 2012 yang merupakan hasil dari pemekaran Kalimantan Timur. Nah, di sini sudah terdapat peta administratif Provinsi Kalimantan Utara yang menunjukkan persebaran wilayah ataupun pembagian kabupaten kota Provinsi Kalimantan Utara. Nah, yang berwarna hijau merupakan Kabupaten Bulungan dengan luas wilayah 13.181,92 km persegi. Yang berwarna kuning merupakan Kabupaten Malinau dengan luas wilayah 42.620 km persegi. Yang berwarna pink merupakan Kabupaten Nunukan dengan luas wilayah 14.427,50 km persegi. Yang berwarna ungu merupakan Kabupaten Tanah Tidung dengan luas wilayah 4.828,58 km persegi. Dan yang berwarna orange merupakan Kota Tarakan dengan luas wilayah 250,80 km persegi. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan konsep geografi. Yang pertama ada lokasi. Provinsi Kalimantan Utara terletak pada bagian utara Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan negara Sabah dan Sarawak, Malaysia. Berdasarkan letak astronomisnya, Provinsi Kalimantan Utara terletak pada koordinat 114 derajat 35 menit 22 detik sampai 118 derajat 03 menit 00 detik bujur timur dan 1 derajat 21 menit 36 detik sampai 4 derajat 24 menit 55 detik lintang utara dengan luas wilayah sekitar 75.467,70 km persegi. Nah, berdasarkan letak geografisnya, Kalimantan Utara memiliki batas-batas wilayah yang berbatasan langsung dengan negara Sabah, Malaysia di sebelah utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Sulawesi, sebelah selatan berbatasan dengan Kalimantan Timur, dan sebelah barat berbatasan dengan negara Sarawak, Malaysia. Yang kedua ada jarak. Karena Provinsi Kalimantan Utara ini luas, maka jarak yang ditempuh antar wilayah ini relatif lama. Seperti contohnya di Tanjung Selor yang merupakan pusat administratif, ke Tarakan yang merupakan pusat ekonomi, berjarak sekitar 50-60 km. Yang dimana perjalanan yang ditempuh tidak bisa langsung menggunakan jalur darat, tetapi memerlukan kombinasi dengan jalur air, yang mana waktu tempuh akan lebih lama, bisa mencapai 2-3 jam perjalanan. Nah, sedangkan menggunakan jalur air, waktu yang ditempuh bisa mencapai 1-1,5 jam. Dan jika menggunakan jalur udara, maka akan mempersingkat waktu.
mencapai 15-20 menit untuk menempuh jarak dari Tanjung Selor ke Tarakan. Yang ketiga ada keterjangkauan. Di Provinsi Kalimantan Timur ini, infrastruktur jalan masih dalam tahap pengembangan. Oleh karenanya, wilayah pedalaman dan perbatasan seperti Kabupaten Malinau, Nunukan, dan Krayan seringkali sulit diakses karena minimnya akses jalan yang beraspal ataupun jalan yang layak. Nah, tidak hanya itu, ibu kota provinsi Tanjung Selor juga seringkali sulit dijangkau karena akses langsung dari kota-kota besar di luar provinsi masih terbatas. Akan tetapi, Provinsi Kalimantan Timur ini memiliki akses langsung ke negara tetangga yaitu Malaysia menggunakan jalur darat karena di Kabupaten Nunukan dan Krayan menjadi pintu masuk perdagangan dan interaksi lintas batas. Keempat, ada pola pemukiman di Provinsi Kalimantan Utara ini terbagi menjadi dua. Ada pola pemukiman di wilayah pesisir, yang mana sebagian besar penduduk wilayah Kalimantan ini bertempat tinggal di wilayah pesisir ini yang terdapat di Kota Tarakan. Karena di wilayah pesisir ini memiliki akses yang mudah terhadap fasilitas-fasilitas dan juga infrastrukturnya. Dan selain itu ada yang berpemukiman di pedalaman, namun hanya sebagian kecil saja karena di pedalaman infrastrukturnya sangat minim dan juga sulit dijangkau. Tetapi memang ada yang bertempat tinggal di daerah pedalaman. Selanjutnya yang kelima ada morfologi. Morfologi di Kalimantan Utara ini memiliki morfologi dataran rendah, pegunungan dan perbukitan, dan juga hutan dan rawa. Dataran rendah ini terletak di bagian pesisir, yaitu wilayah Kota Tarakan dan juga Tanjung Selor. Nah, di perbukitan dan pegunungan itu terletak di perbatasan Kalimantan Utara dengan Malaysia, yaitu terdapat di Kabupaten Nunukan. Dan juga Provinsi Kalimantan Utara memiliki hutan-hutan yaitu hutan hujan tropis dan juga rawa-rawa. Lalu yang keenam ada aglomerasi. Kota Tarakan merupakan pusat aglomerasi karena ditunjuk sebagai pusat ekonomi yang mana letaknya sangat strategis dan juga mudah dijangkau. Dan di daerah Kota Tarakan ini memiliki akses yang baik itu dari pelabuhan, infrastruktur, dan juga fasilitas-fasilitas umum lainnya. Yang ketujuh ada nilai kegunaan. Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki nilai guna yang sangat tinggi karena memiliki kawasan hutan yang sangat luas, termasuk hutan hujan tropis yang menjadi paru-paru dunia. Dan juga Provinsi Kalimantan Utara ini memiliki hasil tambang yaitu berupa batu bara, emas, dan mineral lainnya, serta menghasilkan energi yang terbarukan seperti air untuk pembangkit listrik tenaga air. Selain itu juga memiliki sektor perikanan yang sangat tinggi yang menjadi salah satu pusat perikanan laut dan juga tambak udang terbesar. Yang kedelapan ada interdependensi. Interdependensi Kalimantan Utara mencakup hubungan saling ketergantungan antara provinsi ini dengan wilayah lain di Indonesia maupun di dunia. Dalam hal sumber daya alam, Kalimantan Utara menjadi pemasok bahan mentah seperti hasil tambang, batu bara, emas, dan juga hasil hutan seperti kayu dan rotan yang mendukung industri nasional dan juga ekspor. Wilayah lain bergantung pada sumber daya alam ini
Sementara Kalimantan Utara memerlukan investasi teknologi dan juga tenaga kerja dari luar. Selain itu ada kawasan industri hijau. Kalimantan Utara memiliki proyek besar seperti kawasan industri hijau yang berpotensi menciptakan rantai pasok global di sektor energi yang terbarukan sehingga mempererat hubungan ekonomi internasional. Nah, dalam hal transportasi dan infrastruktur, Kalimantan Utara bergantung pada infrastruktur pembangunan yang didanai oleh pemerintah pusat dan pihak swasta untuk menghubungkan wilayah dengan pasar nasional maupun global. Yang kesembilan ada diferensiasi areal. Di Provinsi Kalimantan Utara ini terdapat Kabupaten Nunukan yang berfokus pada pengembangan sektor perikanan, perdagangan lintas batas, dan juga pariwisata bahari. Nah, selain Kabupaten Nunukan, ada juga Kabupaten Malinau yang berfokus pada pengembangan sektor kehutanan, pertanian, dan pariwisata alam. Nah, selain itu juga ada Kabupaten Bulungan yang berfokus pada pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan juga sektor pertambangan. Yang terakhir, yang ke-10 ada keterkaitan antar ruang. Nah, Provinsi Kalimantan Utara saling bergantung dalam hal perdagangan. Misalnya, Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi pusat perdagangan lintas batas, sedangkan Kabupaten Bulungan berperan sebagai pusat distribusi barang ke daerah-daerah lain. Nah, dalam hasil tambang seperti batu bara, emas, dan nikel dari berbagai wilayah di Kalimantan Utara diolah dan distribusikan ke berbagai industri baik di dalam maupun di luar negeri ataupun provinsi. Nah, ada juga keterkaitan Kabupaten Nunukan dan juga Malaysia. Kabupaten Nunukan memiliki hubungan ekonomi yang erat dengan Malaysia, terutama dalam hal perdagangan lintas batas. Banyak produk dari Malaysia yang masuk ke Indonesia melalui Nunukan. Sementara produk-produk lokal seperti hasil pertanian dan perikanan juga diekspor ke negara Malaysia melalui Kabupaten Nunukan. Selain itu, Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam dan potensi yang melimpah, meliputi sumber daya alam minyak bumi, gas alam, pertambangan, energi terbarukan, dan perikanan. Nah, potensi ini menjadikan Kalimantan Utara sebagai sumber penghasil energi yang strategis. Maka dari itu, kita sebagai manusia harus tetap menjaga dan melestarikan alam sebagai sumber kehidupan kita di dunia ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Wabillahil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.